pesantren Thayyibah. Al-Quran sampai disebutkan 5 ayat itu. Kalimah Thayyibah, halalan Thayyibah, zuriatan Thayyibah, hayatan Thayyibah, baldadan Thayyibah, baldatan Thayyibah. Bahkan ini adalah salah satu nama Madinah. Madinah kan punya 10 nama dan termasuk Thayyibah. Tahun 2009 saya dapat wakaf tanah ini. Kemudian tahun 2015 alhamdulillah dibangun satu masjid, satu rumah dinas, satu dapur, 4 MCK dengan 5 lokal untuk kelas dan pondok dan 1 ruang guru. Jadi dapat 5. Nah, alhamdulillah sampai sekarang berkembang. Dari mulai menerima santri 2015 kita bangun, 2016 kita sudah mulai menerima santri, jumlahnya hanya 13 orang waktu itu. Kemudian tahun 2017-18 santri kita bertambah jadi 40. Alhamdulillah dapat wakaf tanah lagi 3000 meter di daerah Babakan, lalu dibangun 6 lokal. Itu perkembangannya. Jadi alhamdulillah masjid di Putra juga udah dibangun. Kemudian saya pisahkan tahun 2018 santri laki-laki dengan santri perempuan. Waktu itu santri laki-laki kisaran sampai ada 40. Ya, kemudian santri perempuan di sini ya sekitar 36-an. Tapi di tahun berikutnya membludak, yang perempuan lebih banyak. Di tahun 2019-20 santri kita ada 140 dengan jumlah 60 santri putra, kemudian sekitar 9 sisanya santri putri. Jadi metode yang kita kembangkan pertama-tama adalah tahsin. Jadi kita mengutamakan anak untuk bisa baca Quran dengan baik. Kemudian diajarkan juga tahfidz, bahkan menjadi program unggulan. Jadi hafal Al-Quran. Kemudian apabila anak sudah 5 juz, mereka boleh mendapatkan pengajaran kitab. Lain dari itu, anak-anak juga diberikan fasilitas belajar formal untuk tingkat SLP-nya sanawiyah, untuk tingkat SLA-nya SMK. Ya, biasanya sama dengan lembaga yang lain, daftar terlebih dahulu. Tapi di sini terbatas. Kita membuka 2 gelombang biasanya. Gelombang pertama, gelombang kedua. Jadi gelombang pertama biasanya Januari sampai Maret, akhir Maret. Gelombang kedua yaitu bulan April sampai Juni. Jika di gelombang pertama sudah terpenuhi kuota, maka gelombang kedua tidak ada. Kuotanya untuk santri tingkat sanawiyah putri 50, putra 50. Untuk tingkat SLA, SMK dalam hal ini putri 30, putra 30. Jadi tidak banyak. Fasilitas yang di pondok itu disiapkan asrama untuk anak-anak bisa tinggal. Kemudian juga ada kelasnya, ada dapur umum buat makan mereka ya. Kemudian disiapkan juga kamar mandi seperti tadi udah dilihat ya. Kita sudah siapkan untuk putri ini 19 kamar mandi, tambah kamar mandi masjid 4, 23. Alhamdulillah di luar kamar mandi guru.
Kalau putra masih terbatas. Jadi putra baru 8 untuk kamar mandinya. Baru 8. Asramanya semuanya lokalnya dengan ruang belajarnya ada 12. Kalau di sini 13. Ada masjid juga sama dengan di sini juga ada masjid. Ada halaman cukup luas. Ya kita ingin lahir dari generasi ke generasi santri juga. Kalau untuk pendidikan umum kan banyak, tapi kalau pesantren jarang. Makanya itu kami berharap dengan hadirnya pesantren Thayyibah ini bisa mewakili pemikiran para santri lainnya untuk memajukan pendidikan generasi muda. Karena yang namanya hidup harus terbimbing. Kalau tidak ada pendidikan, bagaimana bisa terbimbing? Pesan saya pada masyarakat, ketika punya anak, maka anak itu jadikan sebagai modal buat kita untuk keselamatan dunia akhirat yang dapat menolong kita dunia dan akhirat. Kalau harta mungkin hanya menolong kita di dunia, tapi kalau anak nanti di akhirat akan menolong ke orang tuanya. Terlebih jika anaknya itu hafid Al-Quran. Itulah harapan dari saya untuk orang tua, jika punya anak, putra atau putri, maka arahkan mereka untuk dapat ke pesantren, untuk mendapatkan pendidikan yang layak, supaya menjadi ya insan yang soleh dan solehah.